amalan yang bisa mengangkat derajat kita di surga. Apa saja 50 amalan itu? Tentu dari 50 amalan ini ada yang berat, ada juga yang ringan. Tapi ini bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyamakan tingkatan-tingkatan kita di surga sebagaimana juga amalan-amalan kita di dunia berbeda-beda. Ada yang dilebihkan dari solatnya, dari puasanya, dari sedekah dan zakatnya, sehingga satu dengan yang lain ada kelebihan dan kekurangan. Tentu tidak mungkin balasannya sama, harus balasannya berbeda. Makanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tingkatan-tingkatan di surga itu, disesuaikan dengan amalan kita di dunia, dan itu bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil para penghafal Quran di surga, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, Iqra wartab warattil. Baca Al-Quran, kemudian tartilkan bacaanmu dan naiklah. Disuruh naik, memilih tingkatan dia di surga. Kemudian Allah mengatakan, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha. Karena tempatmu di surga itu disesuaikan dengan akhir bacaan Al-Quran yang kau baca di dunia. Dari hadis ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala beristinbat bahwa tingkatan-tingkatan di sorga itu sebanyak ayat dalam Quran, sekitar 6.000 lebih. Itulah tingkatan-tingkatan yang ada di sorga. Dan diisyaratkan dalam surah Al-An'am ayat 132, walikullin darajat mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu. Dan tiap-tiap manusia akan diberikan tingkatan-tingkatannya di sorga sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia, dan Allah tidak mungkin lalai dari apa yang kalian kerjakan. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Toha ayat 75-nya, wa man ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Dan barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan mukmin dan dia beramal saleh, maka mereka akan diberikan tingkatan-tingkatan tinggi di sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sorga itu tidak bisa dibayangkan kenikmatannya, karena serendah-rendah penduduk sorga saja 10 kali lipat dari hayalan kita. Bagaimana orang yang paling tinggi tingkatan? Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis kudusi, Allah berfirman, a'adadtu li ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku peruntukkan kenikmatan di sorga bagi hamba-hambaku yang saleh, kata Allah, kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa, saking nikmatnya. Bagaimana kalau seandainya orang ini diberikan tingkatan-tingkatan tinggi di sorga? Karena sifat sorga berbeda dengan sifat neraka. Sifat sorga itu darajat, sifat neraka itu darakat. Darajat itu artinya semakin tinggi semakin indah, semakin tinggi semakin nikmat. Tapi kalau neraka semakin rendah semakin mengerikan, semakin rendah semakin menakutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak perlu saya memperpanjang mukaddimah tentang kenikmatan sorga, karena pembahasan kita panjang. 50 amalan yang bisa mengangkat derajat kita di sorga. Yang pertama, al-iman, keimanan. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan 3 poin di antara sebab meningkatnya iman seseorang itu karena 3 perkara. Pertama, ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi. Kita mengenal nama-nama Allah dengan mengenal nama-nama dan sifatnya. Maka penting antum mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, karena semakin mengenal nama Allah dan sifatnya, maka semakin kenal kita dengan Allah. Ketika semakin kenal dengan Allah, meningkatlah keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, an-nadharu fi ayatillahil kauniyati wasyar'iyyati. Berusaha merenungkan ayat-ayat kauniyah, maksudnya alam semesta ini. Kemudian yang kedua, ayat-ayat syar'i. Seperti malam ini kita mempelajari agama dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Maka ketika kita merenungkan 2 perkara ini, maka itu yang bisa meningkatkan iman kita. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibn Utsaimin, kathratut ta'ati. Fa innal insan kullama kathurat ta'atuhu izdada bidzalika imanan. Memperbanyak ketaatan. Karena ketika manusia banyak melakukan ketaatan, dipastikan imannya akan naik.
Makanya ada istilah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyati. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Dan itu bisa kita rasakan. Kalau antum 1 bulan ini antum tidak maksiat terus, antum melakukan ibadah, semangat kita hidup. Tapi kalau antum habiskan 1 bulan bermaksiat kepada, lemas kita rasanya. Sudah malas untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah 3 perkara yang bisa meningkatkan iman. Jadi yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, talabul ilmi, belajar. Seperti antum duduk sekarang ini dalam rangka talabul ilmi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian, beberapa derajat. Maksudnya derajat di sini apa? Tingkatan-tingkatan di sorga. Jadi sorga bagi orang-orang yang senantiasa belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatan-tingkatannya akan lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan ini keutamaan ilmu. Ada suatu perkataan yang bagus dari Al-Hasan Al-Basri dan Imam Al-Ghazali. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Laulal ulama lasara an-nasu mislul bahai. Andai tidak ada orang yang mengerti ilmu agama dari manusia ini, tak ubahnya manusia seperti binatang. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu khasyatun wa talabahu ibadatun wa mudarasatuhu tasbihun wal bahthu anhu jihadun wa ta'limuhu atau wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqatun wa badlahu li ahlihi qurbatun wa huwal anisu fil wahdah was sahibu fil khalawah wad dalilu ala ad-din was sabru ala ad-dharra'i was sarra wal qaribu indal ghuraba wa manaru sabilil jannah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kalau orang tidak mengerti ilmu agama, apa bedanya dengan binatang katanya? Kita dengan binatang enggak beda kalau enggak punya ilmu. Binatang enggak punya ilmu, jahil, kita juga sama. Apa bedanya? Kata Hasan Al-Basri. Oleh karena itulah maka pelajari ilmu. Kenapa? Karena mempelajarinya berarti dia telah menanamkan rasa takut kepada Allah. Mencarinya bernilai ibadah. Mengulanginya bernilai tasbih. Membahasnya bernilai ibadah. Mengajarkan pada orang yang belum tahu bernilai sedekah. Menyerahkannya pada yang berhak, bentuk kedekatan kita dengan Allah. Ilmu adalah penghibur di kala kesendirian melanda, petunjuk bagi kesempurnaan agama, kesabaran di kala lara, teman dekat kala tersesat, dan rambu-rambu yang bisa menuju kita ke sorga. Luar biasa keutamaan ilmu. Kemudian juga Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, innal khasiyata allati yatamayyaz bihan nas an sa'iril bahaim huwal ilm fal insanun bima huwa syarifun li ajlihi wa laysa dhalika bi quwwati syahsihi fa innal jamal aqwa minhu wala bi azamihi fa innal fil a'zam minhu wala bi syaja'atihi fa innas sabwa ashja minhu wala bi aqlihi fa inna thawra awsa batnan minhu wala liyujami fa inna akhas al asafir aqwa ala safad minhu bal lam yukhlaq illa ilmi. Perhatikan ucapan Imam Ghazali bagus sekali. Sesungguhnya keistimewaan yang membedakan manusia dengan binatang itu hanya ilmu. Kalau kita ingin dibedakan antara manusia dengan binatang itu, ilmulah yang membedakannya. Kenapa demikian? Karena manusia dikatakan makhluk mulia itu hanya karena ilmu saja, bukan karena kekuatannya. Karena unta jauh lebih kuat dibandingkan kita. Bukan karena besar badannya, karena gajah itu lebih besar dibandingkan kita. Bukan karena keberaniannya, karena binatang buas jauh lebih berani dibandingkan kita. Bukan karena kemampuan makannya yang rakus, sebab sapi lebih rakus dibandingkan kita. Bukan karena kuat bersetubuhnya, karena ada burung pipit lebih kuat bersetubuh dengan pasangannya dibandingkan kita. Berarti dari sini kata Imam Ghazali, manusia tidak tercipta kecuali dengan ilmu, ilmu dan ilmu.
belajar supaya kita dibedakan dari binatang. Maka thalabul ilmi itu bisa mengangkat derajat kita di sorga. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul mengatakan, inna fil jannati mi'atu darajatin. Di sorga itu ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah peruntukkan 100 tingkatan itu khusus para mujahidin. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardi. Antara tingkatan satu dengan tingkatan berikutnya sama antara jarak langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fas'alul firdausa fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Maka apabila meminta sesuatu, mintalah sorga Firdaus, karena dia sorga yang paling tinggi, atapnya langsung arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berjihad tentu ini berat kecuali bagi orang-orang yang diberikan keberanian. Tapi lihat bagaimana pahala. Kemudian juga yang nomor 4, sidqun niyah. Kejujuran dalam niat. Maksudnya kejujuran dalam niat ini, kalau seandainya kita ini sering mengaji seperti inilah, sering datang ke majelis ta'lim, ya. Kemudian satu hari antum sakit, antum punya kerinduan ingin hadir di majelis ta'lim tapi tidak bisa datang karena mungkin stroke, mungkin terkena penyakit, terbaring sehingga tidak kuat lagi untuk melangkah ke majelis ta'lim. Tapi antum punya niat yang jujur, pengen hadir tapi tak bisa. Itu maksudnya, itu niat shadiqah. Kita ingat kisahnya Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ini panglima perang yang paling hebat dalam Islam. Setiap peperangan dipimpinnya tidak pernah kalah. Sampai-sampai para sahabat terlalu mengagungkan Khalid dan mengatakan kalau Khalid yang jadi pemimpin menang kita katanya. Sebab itu Umar mengganti Khalid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, supaya jangan sampai tawakalnya manusia kepada Khalid, tidak kepada Allah. Tetapi Khalid ini, walaupun yang diserang itu adalah jauh lebih banyak jumlahnya, tidak pernah kalah. Entah berapa sabetan pedang yang ada di badannya. Dan cita-cita Khalid ingin mati dalam jihad. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Khalid mati dalam pembaringan, sakit. Sehingga dia mengatakan dalam sebuah kata-katanya Khalid ibn Walid ini, Laqad syahidtu mi'ata zahfin, katanya. Aku sudah pernah ikut dalam peperangan itu 100 peperangan lebih. Wa ma fi badani mawdi'a shibrin illa wa fihi dharbatu bisayfin wa rumhati bisahmin aw ta'natu birumhin. Tidak ada sekujur badanku dari atas kepala sampai kaki kecuali ada sabetan pedang, ada tombakan, ada panahan, pokoknya penuh dengan luka dalam badan. Wa ha anadza amutu ala firashi. Kenapa aku pula harus mati dalam pembaringan, gitu. Kenapa aku tidak mati dalam jihad? Kenapa harus terbaring dalam pembaringan? Kama yamutul ba'ir, seperti meninggalnya seekor unta. Fala namat a'yunul jubana. Tidak mungkin orang-orang pengecut ini, atau tidak mungkin orang-orang pemberani sama dengan orang pengecut. Maka dia tidak mungkin matanya kemudian harus mati dalam pembaringan. Tetapi lihat bagaimana niat Khalid, dia ingin mati dalam peperangan. Ingin mati dalam peperangan, tapi kan tidak bisa karena ditabari. Tetapi Nabi SAW pernah bersabda, kalau dia punya niat yang jujur, kata Nabi SAW, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballagallahu manazilas syuhada wa in mata ala firasyih, kata Rasul. Maka barang siapa yang meminta ingin mati syahid, betul-betul ingin mati syahid, niatnya jujur, tapi dia tidak bisa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sampaikan kedudukan dia ke tingkatan para syuhada walaupun dia berada di pembaringannya, karena ada niat di situ. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ingin menenangkan Khalid bin Walid dan mengatakan, ya Khalid, kenapa Allah takdirkan kau tidak mati dalam peperangan? Kenapa kau mati dalam pembaringan? Ingin tahu rahasianya? Kata Ibnu Abbas, karena engkau saifun min suyufillah. Engkau itu pedang dari pedang-pedang Allah. Tidak mungkin pedang Allah harus pecah dalam peperangan. Jangan sampai kalau engkau mati dalam peperangan, maknanya patah pedang Allah di situ. Tidak mungkin pedang Allah patah. Makanya Allah takdirkan kau tidak mati dalam peperangan, kau mati dalam pembaringan. Tapi di sini syahidnya adalah orang kalau punya niat yang baik tapi tidak kecapaian, maka itu salah satu bentuk apa? Diangkatnya derajat kita di akhirat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, mungkin yang di atas-atas agak berat. Yang kelima agak mudah lah. Isbaghil wudu 'alal makari wa kathratul khata ilal masajid wa intidharus salati ba'da shalah.
Langsung 3 amalan di sini. Pertama, menyempurnakan wudu. Yang kedua, banyak melangkah ke masjid. Yang ketiga, menunggu salat setelah salat. Dan itu disebutkan dalam satu redaksi hadis. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Muslim, ala adullukum, kata Rasul, ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Kata Rasul, maukah kutunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang Allah akan hapuskan kesalahan kalian dan Allah angkat derajat kalian di surga. Sahabat paling semangat kalau sudah mendengar amalan-amalan ini. Qalu bala ya Rasul. Apa itu Rasul? Sebutkanlah amalan-amalan itu. Kata Nabi SAW, isbaghil wudu alal makari. Sempurnakan wudu kalau engkau sedang tidak suka berwudu. Umpamanya mungkin subuh-subuh antum bangun dingin-dingin gitu ya. Sudah dingin cuaca, air pula dingin, malas pula menyentuh air, tetap sempurnakan wudu. Satu. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Sering jalan ke masjid. Karena satu langkah kaki kanan kita mendapatkan satu kebaikan. Satu langkah kaki kiri dihapus satu keburukan. Dan setiap langkah-langkah itulah yang mengangkat derajat kita di surga. Kemudian yang ketiga, intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu salat setelah salat. Pemanya antum salat maghrib. Maghrib ke isya kan tak lama. Ya sudahlah, tunggu di masjid, tak baca Quran, tak apa. Karena ingin menunggu salat isya. Maka menunggu salat setelah salat, menunggunya saja dianggap salat. Seandainya kita tidak salat, hanya menunggu untuk salat, itu sudah dianggap salat. Ditambah-tambah di sini, Allah angkat derajat kita di surga. Ini kan amalan-amalan ringan sebenarnya. Kemudian yang nomor 6, kasratus sujud. Perbanyak sujud. Perbanyak sujud artinya ya perbanyak solat gitu ya. Entah solat wajib, entah solat sunnah, pokoknya perbanyak solat. Karena ada di zaman Nabi SAW anak kecil namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini masih kecil, 10 tahun umurnya. Tapi tidak pernah tidur malam karena membantu Nabi. Takut Nabi bangun, butuh siwak, butuh air wudu. Pokoknya kebutuhan Rasul selalu Rabi'ah ini yang usia 10 tahun ini, dia tidak pernah tidur. Dia hanya menjaga rumah Nabi saja. Setiap hari. Anak kecil umur 10 tahun tuh. Jadi Nabi ingin membalas kebaikan Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami dan mengatakan, ya Rabi'ah, salli, mintalah kepadaku sesuatu, aku akan beri. Kau sudah baik sama aku, kata Rasul. Maka Rabi'ah terdiam. Dia berpikir kira-kira mau minta apa sama Nabi. Maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka ma'aka fil jannah. Rasul, aku tidak minta apapun kecuali jadikan temanmu di sorga, kata. Jadikan aku temanmu di sorga. Umur 10 tahun ngomong begitu. Sekarang umur 10 tahun ngomong apa? Kelas 5 SD. Kalau minta, kalau antum nak mau apa, Pak? Paling pertama handphone, Pak. Pertama main game. Tetapi Rasulullah SAW tidak hendak memberikan begitu saja tawakal. Nah, Nabi memberikan semangat kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Idzan, kalau begitu kata Rasul, fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Bantu aku untuk mewujudkan cita-citamu. Kau harus banyak sujud, banyak sholat sunnah, gitu maksudnya. Kau harus banyak sholat. Ya. Nah dari sini lihat bagaimana dengan memperbanyak sholat sunnah, Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami dijanjikan bersama Rasul di sorga. Dan sorga Rasul akan beda dengan sorga yang lainnya, tentu akan tinggi. Maka istimbatnya kata para ulama, orang yang memperbanyak solat, maka itu salah satu peningkat derajat kita di sorga. Kemudian yang nomor 7, i'alatu jariyataini hatta tablugh. Berusaha mendidik dua anak perempuan dari mulai kecil sampai dia balik. Karena anak perempuan akan berbeda dengan anak laki-laki. Cara merawatnya akan berbeda. Anak perempuan itu harus banyak ekstra dijaga. Makanya kemudian Nabi SAW memberikan balasan yang luar biasa bagi orang yang punya anak perempuan kemudian dirawat sampai dia balik dengan rawatan yang baik. Kata Rasul, man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa, kata. Siapa yang merawat anak perempuan dari mulai lahir sampai dia balik, dia rawat dengan baik-baik, betul-betul, bukan hanya makanannya bergizi, tetapi ibadahnya diajari, Qur'annya diajari, diarahkan ke yang benar gitu ya, sampai dia balik. Maka kata Rasul, saya dan dia di sorga. Saya dan dia di sorga. Luar biasa. Kemudian juga yang ke-8, kafalatul yatim. Kafalatul yatim artinya
mengkafil anak yatim. Karena Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Aku dan para pengkafil anak yatim di surga seperti ini. Kemudian Rasul mengisyaratkan dua jari, tengah dan telunjuk. Seperti ini, dekatnya dengan Rasul. Artinya surga Rasul ya tinggi tentunya. Berarti derajatnya akan diangkat di surga. Kemudian yang nomor 9, at-tasbihu wa tahmidu wa takbir dubura kulli salatin. Jangan tinggalkan tasbih, tahmid, takbir dalam solat. Maksudnya setelah solat, zikir wirid dalam solat itu maksudnya kan. Setelah astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim. Ini yang pertama antum baca ya. Kalau antum selepas solat, istighfar yang pertama dibaca. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Mungkin dalam solat kita antum melamun. Mungkin dalam solat kita kurang khusyuk. Mungkin dalam solat kita kurang tumakninah. Sehingga setelah solat kita istighfar untuk menempel kekurangan itu. Maka zikir pertama astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam tablali wal ikram. Baru kemudian kita baca tasbih, tahmid dan takbir. Kalau antum tergesa-gesa, tidak harus 33. Tasbih 33 hadis yang ma'ruf. Ya, kalau antum tergesa-gesa bacalah tasbih 10, tahmid 10, takbir 10 sudah. Ya. Kalau tergesa-gesa. Kata Nabi SAW ketika para sahabat yang fakir datang kepada Rasul, mereka cemburu dengan orang-orang kaya. Rasul, enak kali orang kaya. Kenapa? Mereka sholat sama dengan kita, puasa sama dengan kita katanya. Ibadahnya sama dengan kita, tapi mereka dilebihkan dengan harta mereka. Mereka bisa haji, mereka bisa bersedekah, kami pula tak bisa katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, mau pahala kamu seperti mereka? Tentu wahai Rasul. Maka Nabi SAW jangan pernah tinggalkan setiap habis sholat, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Bertasbihlah, bertahmidlah, bertakbirlah setiap selesai salat 33. Di sini terjadi khilaf pendapat, terjadi silang pendapat. Karena di sini Nabi SAW tidak mengatakan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tetapi langsung Rasul mengatakan apa? Tasbihlah, tahmidlah, takbirlah 33. Ada pertentangan para ulama. Afdal mana? Kita mengucapkan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, maksudnya sendiri-sendiri kan angkanya, ataukah kita ucap langsung? Paham kan itu maksudnya ya? Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, boleh dua-duanya. Boleh antum sendirikan tasbih 33, takbir 33, tahmid 33. Antum baca semuanya sebanyak 33. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33, itu sama saja. Walaupun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kemudian Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian juga ulama yang lain mengatakan seandainya antum sendirikan sendiri-sendiri tasbih 33, subhanallah subhanallah subhanallah, atau alhamdulillah 33, alhamdulillah alhamdulillah, atau Allahu akbar 33, itu lebih afdal. Kenapa? Karena gerakan jari akan lebih banyak dibandingkan yang disatukan tadi. Gerakan jari kita akan lebih banyak kan? Kalau tasbih kan tentu akan lebih banyak gerakannya. Dan gerakan-gerakan ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Itu alasan Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan begitusnya. Tapi Imam Ahmad mengatakan boleh ada dua-duanya, terserah antum. Taib, ini orang-orang miskin mengatakan seperti itu. Nanti kau akan sama dengan mereka. Maknanya ketika kemudian orang miskin ini karena tidak bisa beribadah seperti orang kaya, bisa pahalanya seperti mereka dengan cara seperti ini. Dan ini sebab mengangkat derajat kita di surga. Ini yang nomor 9. Yang nomor 10, hifdzul Qur'anil Karim. Berusaha ya semampu kita hafal Quran. Walaupun tidak 30 juz, ya juz 30 lah dihafal. Itu yang biasa kita jadikan salat kan? Karena hadis yang tadi saya ucapkan di mukaddimah bahwa menghafal Quran itu salah satu peningkat derajat. Kata Allah di surga kepada para penghafal Quran, Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca, tartilkan, naik, pilih tingkatanmu di sorga, karena engkau akan mendapatkan akhir tingkatanmu di sorga sesuai dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Maknanya semakin kita banyak menghafal Quran ataupun membaca Quran. Kalau kita sering membaca Quran, lama-lama hafal. Makanya ada teori namanya teori Pakistani, cara menghafal Quran ala orang-orang Pakistan. Jadi orang-orang Pakistan itu, mereka kalau sebelum menghafal Quran, mereka membaca Quran dulu. Selama 1 tahun mereka membaca Quran saja. Kalau bisa dibuat hatam 1 hari 2-3 kali hatam.
Nanti besok gitu lagi, dibaca saja, nggak usah dihafal, dibaca. Ya, udah hatam diulangi lagi dari awal, udah hatam diulangi lagi sampai 1 tahun. Maka Anda sudah mendapatkan hafalan separuh Quran. Kalau sering dibaca dan menghafal mana? Ya, baru tahun depannya antum menghafal, tinggal separuhnya lagi. Coba antum buktikan seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang nomor 10. Nomor 11, syaddul furuj fi shalah. Usahakan kalau salat itu saf rapat, lurus rapat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yusalluna as-sufufa wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka akan bersolawat, mendoakan doa kebaikan kepada kita, kepada orang-orang yang mereka meluruskan saf, dan siapa yang merapatkan kaki dengan kaki saudaranya, Allah angkat derajatnya di sorga. Jadi jangan main-main, ya, merapatkan saf itu luar biasa. Ya. Tapi kebanyakan orang nggak peduli. Ini yang ke-11, yang ke-12, memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa khuttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Siapa yang bersolawat 1 kali kepada Nabi, Allah akan bersolawat 10 kali kepada kita. Apa maknanya coba? Maknanya solawat itu artinya Allah menyebut-nyebut kebaikan di hadapan para malaikat. Itu arti solawat. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi, seolah-olah kita katakan, ya Allah, sebutkanlah kebaikan Nabi kita di hadapan makhlukmu yang ada di langit sana. Jadi kita meminta kepada Allah untuk memuji Nabi kita di hadapan Jibril, Mikail, Israfil, dan semua malaikat di langit. Kalau antum bersolawat 1 kali meminta agar Rasul dipuji di langit, Allah akan memuji kita di langit 10 kali lipat. Antum akan dipuji nama antum di hadapan Jibril, Mikail, Israfil, dan semua malaikat. Enak, 1 kali solawat, nama antum disebut-sebut di langit 10 kali. Siapa yang menyebut? Allah yang menyebut. Andai kata umpamanya ada presiden datang ke Batam, kemudian orang Batam disuruh tumplak di Ungku Putri sana, tiba-tiba Pak Presiden nyebut pula nama antum, dipuji-puji di seluruh orang Batam. Apa nggak ngembang hidung antum? Wow, Pak Presiden nyebut nama saya, ini viral kan? Ya. Itu baru Pak Presiden itu. Itu bagi warga Batam kita puji. Bagaimana satu Indonesia? Ini Allah memuji kita 10 kali di hadapan ribuan para malaikat. Berapa jumlahnya? 10 kali lagi. Kalau salawatnya 1 kali. Kalau antum bersolawat 100 kali, hitung saja. Enak kan jadi selebritis langit di sini. Tetapi tidak cukup sampai di situ orang bersalawat kepada Nabi. Allah berikan lagi keutamaan. Apa itu? Wa khuttat anhu asyru khati'ah. 10 kesalahan Allah hapus. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa rufi'at lahu asyru darajat. Allah angkat 10 kali lipat tingkatan antum di surga. Nah, luar biasa, hanya bersalawat saja. Maka orang bakhil adalah orang yang tidak pernah bersolawat. Kemudian yang nomor 13, ta'widul lisan al-kalamut thayyib. Ta'widul lisan artinya membiasakan lisan ini jangan mengucapkan kalimat-kalimat kecuali yang santun. Karena ada orang-orang itu subhanallah masih belum bisa, dia sudah hijrah, tapi belum bisa meninggalkan kalimat-kalimat yang tidak santun. Mungkin sebelum hijrah dia suka menyebut kalimat setan, kalimat binatang ini, binatang itu gitu ya. Dia sudah berusaha sebenarnya sebaik mungkin gitu, tapi kalau lagi emosi keluar pula kalimat itu. Nah ini maka usahakan, karena Rasul yang mengatakan dalam sebuah hadis, innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulki lahbah balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang seorang hamba mengucapkan kalimat, 1 kalimat saja membuat Allah murka, itu cukup memasukkan ia ke neraka jahannam. Tetapi lihat, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulki lahbalan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Tapi ada seorang hamba mengucapkan 1 kalimat saja, tapi 1 kalimat itu membuat Allah senang. Mungkin 1 kalimat itu berupa doa atau berupa zikir atau berupa dakwah atau apa gitu. Allah senang dengan 1 kalimat itu, padahal diucap tanpa sadar. Maka cukup Allah mengangkat derajat kita di surga. Ini yang ke-13. Yang ke-14, husnul khuluq. Perbaiki akhlak, setiap hari perbaiki akhlak. Setiap hari perbaiki akhlak. Karena ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq.
Tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan Allah yang lebih berat dibandingkan baiknya akhlak. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis saumi was salati. Karena terkadang orang yang baik akhlak itu tingkatannya di atas orang yang rajin sholat dan di atas orang yang rajin puasa. Bisa di atasnya lagi. Nah, ini kan menunjukkan tingkatan yang luar biasa. Yang nomor 15, ad-dilalatu alal khair. Berusaha mengajak orang kepada kebaikan. Dakwah, ngajak orang. Ya. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, inna dala alal khairi kafa'ili. Orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan sama dengan para pelaku yang mengikuti kebaikan yang kita ajak. Berarti ketika semakin banyak orang yang mengikuti kebaikan kita, maka secara otomatis tingkatan di sorga juga semakin tinggi. Kemudian yang 16, ifsya'us salam. Berusaha menyebar salam. Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kutunjukkan sesuatu kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan tentang satu ghurfah, rumah kaca yang nampak dari luar dan dari dalam yang berada di atas sorga itu, maka salah satu amalannya adalah sebarkan salam kalau ingin mendapatkan ghuraf itu. Kemudian yang nomor 17, al-ishtighalu bi dzikrillah. Perbanyak zikir. Zikir ini amalan ringan, ikhwan. Anak kecil bisa zikir, orang dewasa bisa zikir, kakek-kakek bisa zikir, laki-laki bisa zikir, perempuan bisa zikir, orang sakit bisa zikir, orang sehat bisa zikir, orang miskin bisa zikir, orang kaya bisa zikir. Zikir tidak harus di masjid, zikir bisa di jalan, bisa di pekerjaan, zikir di mana saja. Amalan yang paling ringan itu cuma zikir. Apalagi coba? Tidak ditentukan waktu, tidak ditentukan tempat, siapapun bisa, itulah zikir. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, ala unabbiukum bi khairi min a'malikum. Maukah kutunjukkan kepada kalian amalan terbaik? Nih, satu amalan terbaik. Kemudian wa arfa'uha fi darajatikum. Bisa mengangkat derajat kalian di surga. Wa khairun lakum min infaq adz-dzahabi wal waraq. Lebih baik daripada Anda menginfakkan semua emas dan perak. Wa khairun lakum min antal kau aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum. Dan lebih baik dibandingkan jihad kau pukul musuh atau musuh memukul kalian. Wa azkaha inda malikikum. Dan lebih bersih di hadapan Allah hati kita. Kemudian sahabat mengatakan, apa itu 5 perkara, ikhwan? Amalan terbaik, diangkat derajat kita di sorga, lebih baik daripada infak emas dan perak, lebih baik daripada jihad di jalan Allah, lebih bersih hati kita di hadapan Allah. Apa itu amalan itu kok sampai menandingi 5 perkara ini? Kemudian Rasul mengatakan, zikrullah, orang yang suka berzikir, lisannya terus mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, Masya Allah, apalagi kalau zikirnya istighfar, astagfirullah, itu seolah-olah kita setiap hari meminta supaya dosa-dosa kita diampuni. Kemudian yang nomor 18, ad-du'a wal istighfar liwalidain. Berusaha untuk bagi antum yang punya orang tua yang sudah meninggal, terus antum ucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah agar orang tua kita diampuni. Karena ini yang akan mengangkat derajat orang tua kita di surga. Sampai-sampai dalam hadis Abu Hurairah yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, innallaha la yarfa'ud darajata lil abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat dari hamba-hamba yang soleh di surga. Fayaqul, maka hamba soleh ini kaget, amalan dia enggak seberapa di dunia, tapi kok dikasih tingkatan tinggi pula di surga. Dia protes kepada Allah, ya Rabb min aina li, dari mana aku ini? Kok kau tempatkan aku di tempat yang tinggi? Amalku kan tak banyak, katanya. Apa kata Allah? Bistighfari waladaki iya. Itu karena buah istighfar anakmu untukmu. Jadi kalau antum sayang kepada orang tua, cinta dengan orang tua, bukan berarti dengan meninggalnya tidak bisa birrul walidain. Tidak. Birrul walidain itu tidak terputus dengan kematian. Birrul walidain itu akan tetap walaupun orang tua kita sudah meninggal. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar untuk mereka. Itu bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Kemudian yang nomor 19, qiyamul lail. Memperbanyak qiyamul lail, salat malam. Karena Nabi SAW mengatakan, alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihin
qablakum wa qurbatan ila rabbikum wa mukaffiratan lis-sayyiati wa minhatan 'alal itsmi. Kalau bisa teruslah tegakkan qiyamul lail, karena itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Bisa lebih dekat kepada Rabb kalian, bisa menghapuskan kesalahan kalian, dan bisa menghilangkan dari dosa-dosa kalian. Ketika Nabi SAW menyebut tentang rumah kaca yang tadi saya sebutkan, rumah yang ada di atas surga itu, salah satu amalan yang kita meraih rumah kaca di atas surga itu apa? Wa qiyamul lail wan nasu niyam. Kita berusaha untuk qiyamul lail sementara manusia sedang tertidur. Artinya kita akan mendapatkan tingkatan yang tinggi di surga. Kemudian yang nomor 20, al-infaq fi sabilillah. Berusaha untuk sebisa mungkin sekuat kita, apalah yang bisa kita infakkan dari tenaga, dari harta, dari waktu, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga bisa mengangkat derajat kita. Kemudian yang nomor 21, tadha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isrina dhi'fan. Seseorang akan ditingkatkan ataupun meningkatkan solatnya dalam rumah, maksudnya solat sunnah tentunya kan. Maka orang yang kemudian solat sunnah di rumah, tetapi kalau solat wajib di masjid, karena orang yang solat sendirian solat wajib di rumah dengan orang yang solat di masjid berjamaah, itu tingkatan di surganya beda. Kata Nabi SAW bahwa salatul faddi, solatnya bersendirian di rumah itu, ala salatil jamaah, dibandingkan dengan solat berjamaah, itu akan ditingkatkan menjadi berapa? Sab'ina wa ishrina darajatan. Dia akan mendapatkan tingkatan 27 tingkatan di surga dibandingkan yang solat sendirian. Nah, ini juga solat jamaah salah satunya adalah sebab ditingkatkan derajat kita. Kemudian juga di antaranya yang nomor 22-nya, Nabi SAW mengatakan, inna ahlal jannah la tara'auna ahlal ghurafi min fawqihim kama tara'auna al-kawkabad durri al-ghabir fil ufuq minal masyriq wal maghrib litafaduli ma bainahum. Sesungguhnya penduduk surga itu saling melihat satu dengan yang lainnya, tapi satu tingkatan dengan tingkatan lain ibarat kita melihat bintang, satu tingkatannya. Tetapi walaupun demikian tidak saling iri mereka, karena sudah dicabut rasa irinya. Orang masuk surga itu udah gak ada iri-irian lagi. Ya biasa saja mereka saling menikmati kehidupan mereka di surga. Kemudian Rasul bertanya, untuk siapa itu tingkatan yang tinggi? Apakah untuk para nabi itu? Maka Rasul mengatakan tidak. Mereka adalah rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan selalu membenarkan para rasul. Artinya di antara yang meningkatkan derajat adalah kita membenarkan semua yang disabdakan Nabi, selama itu sahih. Kecuali lemah, dhaif, lain kan itu ya. Nah, kemudian yang nomor 23. Hadis Nabi SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, innal mutahabaini la tura ghurafuhum fil jannati kal kawkabit tali asy-syarqi wal gharbi fayuqalu man haula fayuqal haula al mutahabbuna fillah. Jadi di surga itu ada orang-orang yang diberikan tingkatan tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya siapa mereka? Maka Rasul mengatakan mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia saling mencintai karena Allah. Di zaman Rasul ada dua sahabat, satu namanya Amr bin Jamuh, yang kedua namanya Abdullah ibn Haram. Amr ibn Jamuh dan Abdullah ibn Haram ini semasa hidupnya dia kemana-mana berdua saja, ngaji berdua, puasa berdua, pokoknya kemana-mana berdua, melakukan ibadah itu berdua saja, saling menasihati dua-duanya. Jadi saat kematiannya, kan sama-sama dua-duanya mati di perang Uhud, dan dua-duanya pula awal-awal yang mati. Kenapa? Karena dua-duanya fisiknya tidak layak untuk jihad. Abdullah ibn Haram sudah tua renta, tidak sanggup lagi berjihad, tapi nekat perang mati. Kemudian Amr ibn Jamuh kakinya pula pincang, tak bisa jalan, tapi ingin jihad, akhirnya meninggal juga. Ketika kemudian korban-korban dikumpulkan, kemudian dikuburkan di satu lubang, khusus Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamuh dikubur di satu lubang, tidak disatukan dengan orang-orang. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasul, kenapa tidak dicampurkan dengan yang lainnya? Kata Rasul, tidak, karena dua orang ini ketika di dunia dia kemana-mana karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini diantara yang bisa mengangkat derajat di surga. Mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Kemudian yang nomor 24 adalah hadis Nabi SAW, orang yang sabar ketika mendapatkan musibah atau ujian. Ma yusibul mu'min min syaukatin
fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajat wa khatta anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang mukmin terkena musibah, boleh jadi mungkin tertusuk duri. Antum lagi makan, ketusuk duri ikan. Antum jalan pulang kena paku, ya, atau kena beling atau kena apalah kan itu. Dan antum sabar, tidak mengeluh. Jangan kemudian mengatakan tuh kan gara-gara gak pakai sandal, sandal pula disalahkan. Jangan menyalahkan sebab. Walaupun antum pakai sandal, kalau Allah sudah takdirkan kena duri, mungkin sandalnya masuk durinya masuk dalam sandal. Siapa yang tahu? Sandal itu sebab saja. Jangan nyalahkan sebab. Karena takdir itu semua dari Allah. Antum kena duri hari itulah sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jangan salahkan sandal. Gara-gara gak pakai sandal akhirnya saya kena. Jangan begitu. Sandal kok disalahkan? Nggak ada salah sandal itu. Maka antum sabar, ini sudah takdir Allah. Katakanlah qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Oh, ini sudah takdir Allah. Mau diapakan lagi? Saya kena duri, alhamdulillah hanya duri saja. Sempat kena besi 10, matilah saya. Gitu ya. Jadi kan masihlah ada untungnya gitu. Tapi kita bersabar karena itu yang menjadikan kata Nabi SAW, kalau seorang muslim terkena musibah, walaupun duri yang menancapnya, dan dia sabar, kecuali Allah angkat derajatnya di sorga dan Allah hapuskan kesalahannya. Subhanallah. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang-orang yang mereka tidak berdusta, yang nomor 24, 25, ketika dia tidak berdusta saat bercanda. Ketika dia berdusta saat bercanda. Kemudian yang kedua, dia mengalah saat berdebat walaupun dia di atas kebenaran. Dan yang ketiga disebutkan satu redaksi hadis itu, dan orang yang baik akhlaknya. Maka ini tingkatan-tingkatannya di sorga luar biasa. Jadi ketika bercanda tidak berdusta, ketika bertengkar dia mengalah gitu ya, dan juga orang yang berbaik akhlak. Itu disebutkan dalam satu redaksi hadis, maka mereka akan mendapatkan di sorga yang luar biasa tingkatannya. Kemudian yang nomor 26, asyaibil Islam, uban, rambut putih dalam kepala. Kata Nabi SAW, la tantifu asyaiba, jangan kau cabut uban di kepala. Fa innahu nurul muslim, itu cahayanya seorang mukmin pada hari kiamat. Man syaba syaibatan fil Islam, barang siapa yang membiarkan rambut uban di kepalanya dalam Islam, kataballahu lahu biha hasanatan, Allah akan catat setiap satu uban satu kebaikan. Wa kafara anhu biha khati'ah, setiap satu uban satu kesalahan. Wa rafa'ahu biha darajah, setiap satu uban satu tingkatan. Makin banyak, makin tinggi itu tingkatan di surga. Ini enggak ngacak malu dengan uban. Aku udah tua, beli sebir hitam pula. Akhirnya apa? Merasa anak muda, udah gak kenal dosa jadinya. Tua-tua keladi jadinya. Biarkan uban itu. Justru uban itu yang menghalangi kita dari maksiat. Setiap mau maksiat, malu sudah tua. Tengoklah di sepian motor, masa aku ada maksiat. Uban dah banyak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, membiarkan uban itu adalah mengangkat derajat kita di surga. Kemudian yang nomor 27, at-tawadhu lillah, merendah diri karena Allah. Karena Rasul mengatakan, man tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, merendahkan diri karena Allah, Allah angkat derajatnya di surga. Ketika dia merendah di dunia, Allah tinggikan derajat dia di surga. Tapi orang yang sombong, ketika dia tinggi di dunia, ketika dibangkitkan seperti seekor semut, dia dirubah bentuknya sehingga terseok-seok, takut keinjak orang. Nah, itulah orang sombong. Kemudian yang nomor 28, membaca 2 surat As-Sajdah dan juga Tabarak. Kata Nabi SAW, man qara'a tanzil As-Sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulku kutiba lahu 70 hasanatan wa khutta anhu biha 70 sayyi'atan wa rufi'a lahu biha 70 darajatan. Siapa yang membaca surah As-Sajdah dan juga tabarakalladzi biyadihil mulku, maka akan dicatat 70 kebaikan, dihapus 70 keburukan, dan diangkat 70 derajat. Nah, luar biasa. Baca 2 surat ini. Kemudian yang nomor 29, kasratut thawab, maksudnya banyak umroh kalau punya uang, ya kan. Nanti sampai di sana perbanyak tawaf. Kan tawaf itu setiap kita masuk Masjidil Haram kan kita tawaf. Itu pengganti tahiyatul masjid. Ya. Jadi kalau bisa selama kita ini 10 atau 9 hari di sana itu mungkin separuhnya lah. Kulli khutwatin hasanah wa kufira anhu sayyi'ah wa rufi'at lahu darajah. Siapa yang melakukan tawaf di rumah Allah 1 minggu saja, dia khususkan waktunya, maka dicatat
Satu langkah, satu kebaikan. Dihapuskan satu keburukan dan diangkat derajat dia di sorga. Kemudian yang nomor 30, jangan lupa doa ketika masuk pasar. Doa masuk pasar ini luar biasa ya kawan, pahalanya. Cuman banyak orang yang enggak melakukannya. Tapi kalau kita lihat pahalanya luar biasa orang masuk pasar kalau berdoa nih. Kata Nabi SAW, man dakhala suqa, siapa yang masuk ke pasar, dia mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan pendek tuh. Tapi lihat di keutamaannya. Kataballahu lahu alfa hasanah. Dicatat 1.000.000 kebaikan. Wa ma'anhu alfa sayyah, dihapus 1.000.000 keburukan. Wa rufi'a lahu alfa darajatin, dan diangkat derajatnya 1.000 tingkatan. Wa banalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan lagi istana di surga. Coba hanya ngomong gitu saja, antum masuk pasar nih, pasar Tiban sini. Ya, sebelum masuk kan ada gerbang tuh. Antum berhenti sebentar, antum baca doa ini. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat keistimewaannya. Semua serba 1.000.000. Kemudian yang nomor 31, berusaha untuk memperbaiki ketaatan kita kepada Rasul. Jangan melakukan bid'ah. Yang ada itu diikuti saja. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut, jangan buat-buat, sudah cukup. Yang ada kita tidak bisa melakukannya. Kok yang enggak ada pula dibuat-buat, gimana ceritanya? Karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sahabat namanya Thauban. Thauban ini kalau tidak melihat Rasul dia bisa sakit dia. Rasul pula safar, betul-betul sakit terbaring dia. Ketika Rasul sampai, aina Thauban? Di mana Thauban? Thauban terbaring wahai Rasul. Dikunjungi sama Rasul, betul lagi sakit. Kata Rasul, masya'nuka ya Thauban? Kenapa engkau ya Thauban? Kata Thauban, ya Rasulullah, aku kalau tidak memandang wajahmu aku sakit. Dan lebih sakit lagi kata Thauban, kalau aku mengingat kematianku dan kematian. Kalau kita sama-sama meninggal di dunia saja, aku sangat rindu berjumpa denganmu ya Rasul. Semana kalau kita sama-sama meninggal, Allah takdirkan sorgamu tinggi, sorgaku pula rendah. Semana saya melihat wajah, sementara aku tidak tahan setiap hari kehilangan wajah. Rasul terdiam. Kemudian turun ayat, wa man yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama para nabi. Berarti menunjukkan tingkatan kita dinaikkan bersama para nabi, atau mungkin di bawahnya para siddiqin, atau di bawahnya para syuhada, atau di bawahnya para siddiqin, para salihin. Ya, tapi itu menunjukkan bahwa ketika kita semakin taat kepada Rasul, mengamalkan sunnah Nabi SAW, itu bisa mengangkat derajat. Paling tinggi bersama orang soleh lah, naik sedikit bersama para syuhada, naik sedikit bersama para siddiqin, naik sedikit lagi bersama para nabi. Kemudian yang nomor 31 adalah banyak-banyak berdoa. Nomor 32, banyak-banyak berdoa. Jangan katakan aku sudah sering berdoa Ustaz, tapi enggak dikabul-kabulkan. Cara pengabulan Allah itu 3. Kata Nabi SAW, ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salas, kata Rasul. Siapapun seorang muslim berdoa, yang penting doanya tidak terkandung dosa dan memutus silaturahim, dia akan diberikan 3 cara pengabulannya. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu wa imma an yudakhirahu lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su' mithlah. Boleh jadi ketika kita berdoa enggak dikabulkan itu. Pertama, ada orang berdoa langsung cash. Hari ini berdoa, besok pula dikabulkan. Tapi ada doa terus tapi enggak dikabul-kabulkan. Boleh jadi Allah simpan doa kita ini untuk mengangkat derajat kita di sorga. Atau permintaan tidak sebagaimana pengabulan, kita minta A dikasihnya B pula untuk kemaslahatan kita. Terkadang seperti itu. Kita minta rumah, tahu-tahu diselamatkan dari tabrakan. Alhamdulillah. Yang sekiranya kita ditabrak betul, kemudian kita punya rumah, dijual rumah itu untuk pengobatan kita, habis juga nantinya. Bisa saja seperti itu cara pengabulan doa. Ya. Makanya dulu kan pernah saya ceritakan sama antum tuh, ada kakek-kakek yang sudah tua, ya, pengen poligami. Siapa kakek-kakek yang pengen poligami di sini? Jadi ada kakek-kakek pengen poligami, berdoa tiap malam, ya Allah, kawinkan aku satu lagi. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Akhirnya dia dengar ada seorang gadis siap dipoligami. Oh, datang dia kepada seorang gadis itu
dengan mahar yang tinggi. Mau pula gadis itu. Takdir Allah. Rupanya setelah terjadi akad pernikahan, malam itu yang harusnya bulan madu, merasakan kenikmatan bagaimana yang diinginkan seorang laki-laki pada perempuan. Perempuan itu pula tak mau digauli. Malah nangis lihat kakek. Akhirnya kemudian malah makin kencang nangisnya. Entah kenapa akhirnya dia mengatakan minta cerai malam itu juga. Si kakek ini udah senang. Tiba-tiba minta cerai karena kasihan terpaksa diceraikan. Belum sempat dicicipi, diceraikan. Akhirnya sang kakek ini tiap malam berdoa, Allahumma ruddat alayya, ya Allah kembalikanlah gadis itu kepadaku. Kembalikan gadis itu kepadaku. Tapi Allah tidak kabulkan. Rupanya gadis itu menikah lagi pun dengan seorang kakek. Rupanya spesial kakek. Jadi cuman bedanya kalau kakek pertama poligami, kakek kedua monogami, tidak dipoligami. Sudah tua juga kakek. Akhirnya dilamar, menikah, Allah takdirkan di malam pertama jatuh sakit wanita ini. Dibawa ke rumah sakit, rupanya kanker payudara. Akhirnya kemudian koma sampai 1 tahun. Habislah ini duit si kakek kedua ini. Ketika sudah berhasil operasi yang kedua, menjalar pula ke payudara yang kedua. Allah takdirkan meninggal. Uang habis, dicicip pun tidak. Seandainya Allah takdirkan kakek yang poligami ini dikabulkan, ya Allah kembalikan wanita itu kepadanya, apa enggak habis duitnya itu untuk operasi? Iya, kalau ketolong buktinya mati. Terkadang keinginan kita tidak harus dipenuhi oleh Allah kan. Kita doa lain, pengabulannya lain kan. Makanya teruslah berdoa. Tidak ada ruginya kok berdoa itu. Baik, kemudian yang nomor 33, biasakan kita ini membuang sesuatu yang bisa manusia itu tersakiti. Pamannya naik motor, ada batu di situ, berhenti, pinggirkan. Ada beling, berhenti, pinggirkan. Ada paku, berhenti, pinggirkan. Karena ada sebuah hadis Rasul mengatakan apa? Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat, kata Rasul, kok ada orang kok berpindah-pindah itu di surga. Nikmatnya itu. Kok tingkatannya banyak orang ini? Rupanya alasannya fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhin nas. Karena ketika di dunia dia suka mematah-matahkan dahan ke jalan yang dengan itulah manusia tersakiti. Artinya imatatul adza minat tariq. Berusaha untuk menjauhkan hal-hal yang manusia tersakiti, dengan itu kita hindarkan. Nah, itu bisa mengangkat derajat kita di surga. Kemudian yang 3, 4 agak cepat, al-khaufu minallah. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 2-4, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum, di sini syahidnya, darajatin inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah imannya. Dan mereka terus bertawakal, menjalankan sholat, berinfak. Dan mereka adalah sebenar-benar mukmin. Mereka akan dapat tingkatan di surga dan ampunan serta rizki yang mulia. Kemudian juga yang 35 adalah al-istighfar minan nawafil. Perbanyak sholat-sholat sunnah. Ya, sholat sunnah, nawafil, semuanya lah. Rawatib, duha, kemudian witir, kemudian qiyamul lail, semua sholat-sholat sunnah. Ya, karena Rasul mengatakan ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanah wa khutta biha sayyi'ah wa rufi'a lahu biha darajat. Tidaklah seorang hamba melakukan sujud 1 kali kecuali Allah akan angkat, Allah akan catat 1 kebaikan, Allah akan hapus 1 keburukan, Allah akan angkat 1 derajat. Itu kalau 1 kali sujud. Kalau berkali-kali sujud ya jelas akan lebih lagi diangkat. Kemudian yang nomor 36, berusaha untuk mendengar azan dan menjawab muadzin. Dengar azan, jawab. Kemudian juga setelah dengar azan baca salawat Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Kemudian setelah itu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka Anda akan diangkat derajat di surga. Ini juga salah satunya. Kemudian juga badlul mal fi silatirrahim, berusaha untuk membantu saudaranya dengan harta dia. Kemudian juga yang selanjutnya berusaha mengislah orang yang sedang bertengkar. Kemudian yang selanjutnya membaca qul huwallah dalam sehari semalam 10 kali, maka Allah akan tingkatkan derajatnya dengan dibuatkan istana khusus di surga. Termasuk juga orang yang sholat duha 4 rakaat kemudian disusul dengan duhur berjamaah 4 rakaat. Maka dia juga akan diberikan
rumah khusus di sorga, dan itu menunjukkan tingkatan dia di sorga. Kemudian juga orang yang 12 rakaat solat rawatib dia lakukan pada sehari semalam, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah subuh, setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu 12 rakaat semuanya. Kita jaga itu pun akan mendapatkan satu istana khusus di sorga. Kemudian juga orang yang bangun masjid. Orang yang bangun masjid, man bana lillahi masjidan. Siapa yang membangun di dunia ini sebuah masjid, walau kamifhasi qitat, walaupun hanya seperti sangkar burung, kata Imam Syaukani, walaupun hanya nyumbang 1 lonjor besi, walaupun hanya nyumbang 1 sak semen, walaupun hanya nyumbang mungkin 1 gerobak pasir, pokoknya kecil pun tidak apa-apa. Bagaimana kalau yang besar? Yang kecil saja dibangunkan istana di sorga, macam mana yang besar sumbangannya? Tentu lebih besar lagi istana, dan itu menunjukkan tingkatan di sorga. Kemudian juga orang yang sabar ketika anak bayinya meninggal. Sabar dia. Karena dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malakul maut yang mencabut nyawa seorang bayi. Apa kata Allah? Kau cabut bayi itu ya, nyawanya. Kata malaikat maut, iya. Bagaimana sikap orang tuanya? Apakah dia sabar? Kata malaikat maut, iya. Hamidaka wastarja. Dia pun memuji kamu dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan kepada malaikat maut, orang itu akan aku bangunkan satu rumah di sorga yang disebut dengan Baitul Hamdi, gitu. Sabar ketika anaknya meninggal, gitu ya. Kemudian juga memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini kalimat la haula wala quwata illa billah ini bukan kalimat biasa, ya kawan. Karena ketika Allah menciptakan arsy, arsy itu sudah di atas, ya. Kemudian Allah menciptakan malaikat pemikul arsy 8. Malaikat pemikul arsy itu antum jangan bayangkan, itu malaikat paling besar. Bayangkan kakinya menembus 7 lapis bumi yang paling bawah. Kemudian badannya terus menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 7. Sampai ke kursi, sampai ke sidratil muntaha, sampai menembus lapisan sorga. Tanduknya baru mikul arsy tuh. Kalau ini bukan Nabi yang ngomong, mungkin hayal ini. Tapi Nabi yang ngomong ya kita percaya saja lah. Tapi sebesar itu malaikat arsy, tidak sanggup memikul arsy. 8 malaikat lagi. Dia mengatakan, ya Rabb, kami tidak sanggup. Maka Allah mengatakan, katakan oleh kalian la haula wala quwata illa billah. Maka ketika malaikat pemikul arsy itu mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, tiba-tiba datang kekuatan, dia bisa memikul arsy sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Dari sini istinbat para ulama, kalimat la haula wala quwata illa billah kalau antum baca dan antum yakin, maka ini bisa menyehatkan badan, memberikan kekuatan, kecerdasan otak. Kalau antum yakin ketika membaca kalimat diulang-ulang, itu niatnya, ya. La haula wala quwata illa billah. Karena kata Nabi SAW, ucapan la haula wala quwata illa billah ini, ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah. Maukah kutunjukkan sesuatu harta yang sangat istimewa di sorga? Sahabat mengatakan, apa itu? Kata Rasul, perbanyak ucapkan la haula wala quwata illa billah. Termasuk tahlil, membaca la ilaha illallah di waktu pagi dan petang, itu juga bisa mengangkat derajat kita. Termasuk memupuk keikhlasan. Setiap beramal kita ikhlas, maka ini juga mengangkat derajat kita. Termasuk juga memperbanyak kalimat mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, bukan hanya mengucap tetapi juga berusaha untuk mengamalkan isinya. Kata Nabi SAW, as'adun nas bi syafaat yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Termasuk antum juga menyebarkan hidayah ke keluarga. Ya, bukan jangan antum saja yang dapat sunnah itu, ajak keluarga juga. Ajak orang tua, ajak istri, ajak anak, gitu ya, masuk ke dalam sunnah, ke dalam keimanan. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman dan menularkan keimanannya kepada anak cucunya, kepada keluarga besarnya, nanti pada hari kiamat dia akan, ini hanya sekitar ya mau 50 kurang lebih ya yang bisa sampaikan karena waktu juga, makanya saya harus tergesa-gesa karena membahas sesuatu yang banyak. Tentu kalau tidak cepat-cepat bergerak ya nggak akan selesai ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.